Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Mari kita mulai belajar dengan membaca Al-Fatihah dengan harapan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah dunia akhirat, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Ala hazinnya wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma la salahuna sholih ila hadri Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin was sahabat tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, khususan ila syekh Syamsul Arifin Syekh Hasan Syekh Ahmad Fawaid Hasan Syekh Abdul Qadir Ibrahim Syekh Abdul Majid Al-Jambi, Sumala Syekh Salim bin Ismail Al-Hadrami, Sumala Syekh Islam Al-Harudin bin Sirajih, kedua orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pembahasan beristinja menggunakan batu. Selain menggunakan air, juga bisa menggunakan batu. Tapi yang dimaksud dengan batu di sini juga boleh menggunakan benda lain yang padat. Selain batu boleh apapun benda padat yang bisa digunakan untuk bersuci, beristinja, tapi dengan 8 syarat. Ada 8 syarat ini nantinya. Tisu boleh digunakan tapi dengan cara digumpal, dipadatkan, baru digunakan. Bukan seperti orang barat yang selembar tisu, 2 lembar tisu digunakan dilap, bukan. Ada 8 syarat istinja menggunakan batu atau sejenis batu yang benda padat maksudnya. Pertama syaratnya adalah menggunakan 3 batu atau batu yang memiliki 3 sisi. Itu minimal. Cara menggunakan batu itu adalah misal ini pantat kita, jadi menggosokkan batu itu 1, taruh, ambil lagi batu lain, 2, 3. Tidak boleh diginikan, itu tidak boleh. Itu menyebabkan kotorannya malah melebar kemana-mana. Itulah gunanya 3 batu tadi, 1, 2, 3. Kayak ketika nekan itu harus memang benar-benar menekan sekiranya kotoran tadi bisa berpindah ke batunya. Atau tadi 1 batu yang memiliki 3 sisi, ya 1, balik lagi 2, 3, gitu misal. Jika kurang ya jadikan ganjil 5, 7 gitu. Kemudian syarat yang kedua adalah wa yunaqiyal mahalla. Artinya adalah batunya atau benda padat itu bisa membersihkan tempat. Kalau seandainya bendanya tidak bisa membersihkan tempat, misal mungkin licin sehingga ketika digosokkan sama saja nggak ada lengket kotorannya ke batunya, nggak berpindah, nggak bisa. Jadi harus benda yang bisa digunakan untuk membersihkan tempat itu. Batu bata gimana? Batu bata dulu nggak bisa karena dia kalau dipegang itu serpi-serpiannya, karena dia bukan batu yang kokoh, dia itu serbuk, tanah liat yang dibekukan. Jadi ketika dipegang malah menyebabkan tangan itu menjadi kotor, ya kan? Pantat kita itu menjadi kotor karena serpi-serpinya akan lengket di pantat kita itu. Kemudian yang ketiga yaitu najisnya tidak kering. Jadi najisnya itu najis yang baru. Kalau najisnya kering, ya bisa jadi
kayak BAB di suhu yang sangat dingin atau suhu yang sangat panas, yang seketika ketika sudah keluar buang hajat, sisa-sisa kotoran yang ada di pantat, yang ada di dubur saluran kencing kita, seperti air kencing itu sudah kering, dalam waktu 5 menit saja dibiarkan, mungkin di cuaca tempatnya kering. Nah, itu tidak boleh lagi menggunakan batu. Jadi syaratnya harus tidak kering atau masih baru. Yang berikutnya, syarat yang ketiga adalah tidak boleh berpindah tempat dalam berhajat. Dalam hajat di sini, istrinya di sini, jangan berpindah, tidak boleh berpindah-pindah tempat. Kemudian syarat yang kelima, tidak ada benda lain yang menimpa najis itu. Misal ketika BAB, angin kencang, angin berhembus membawa debu-debu, terbanglah debunya, lengketlah di pantat tadi, lengketlah di tempat saluran pembuangan hajat tadi, kenalah kotoran yang sisa-sisa kotoran yang ada di pantat. Nah, itu maksudnya tertimpa benda lain. Berikutnya, wala yujawiza subhatahu. Kotoran itu dalam keadaan normal, tidak boleh kotoran itu melampaui lingkaran dubur hitam itu, atau kepala zakat, kepala belalai kita itu, kalau yang laki-laki itu atau belepotan. Jadi batu itu berisi tidak menggunakan batu atau benda-benda lain itu dimulaikan kalau BAB-nya kondisi normal gitu. Wala yusibahuma, yang ke berapa itu? 4, 5, 6 ya. Ke 6, ke 7. Tidak tertimpa air. Misal kita lagi BAB, hujan merembes ke badan, basah, nah ngalir ke pantat, kenal ke sisa-sisa kotoran yang ada di pantat itu. Nah, itu tidak boleh terkena air. Dan yang syarat ke-8 adalah batunya harus suci. Benda padan itu atau batunya itu harus suci. Nah, sekarang kita masuk ke rukun wudhu. Ada 6 rukun wudhu. Yang pertama, niat. Niat itu hati kita itu bermaksud mau melakukan sesuatu itu. Yang kedua adalah membasuh wajah. Wajah itu batasannya adalah tempat tumbuhnya rambut, ujung tempat tumbuhnya rambut sampai ke tulang dagu, melewati tulang dagu. Jadi yang keras-keras ini jadi masuk wajah. Jadi ini wajib dibasuh. Jadi dan dari pinggir nih anak kuping ini, batas anak kuping sampai ke batang kuping lain yang sebelahnya lagi. Jadi rambut godek ini termasuk bagian wajah yang jadi basuh. Gimana kalau seandainya jidatnya luas? Nah, kalau sini sedikit luas, ada jidat yang lebih luas lagi, maka bukan mengukur dari rambutnya, tapi mengukur dari rambut manusia normal. Jadi seukuran segini lah gitu. Gitu. Hmm. 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 Segitu. Jadi wudhu. Hmm. Ini boleh ini. Boleh juga seperti itu. Yang penting rata. Gitu. Nah, niat itu dipasang ketika masuk baca yang pertama.
Nah, ketika nyiram itu nyampe di hati langsung aku niat wudhu fardu karena Allah Ta'ala atau nawaitu berdoa, ya, boleh terserah mau pakai bahasa Arab mau pakai bahasa Indonesia. Kalau yang masih di mulut ucapnya nawaitul wudu sebelum wudu itu masih belum niat, baru melafalkannya. Harus di hati dan berbarengan dengan basuhan yang pertama kali pada wajah. Kemudian rukun yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku itu harus lewat dari siku-siku. Ini siku-siku, maka harus lebih dari siku-siku. Ukurannya gimana? Kalau kamu bengkokkan tangan kamu, DL kan siku-siku. Nih, nah, sini. Nah, ini minimal. Tuh, minimal. Jadi pada sini minimal. Minimal. Itu minimal. Lebih boleh. Malah sunnah kalau lebih. Karena pada hari kiamat esok umatnya Rasulullah itu akan dikenal melalui pancaran sinar cahaya wudhunya. Besok kan kita ngumpul seluruh umat dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Nah, umatnya Nabi Muhammad itu akan dikenal dengan bekas wudhunya bercahaya. Kiri dan kanan ya, masuk kedua tangan kiri dan kanan. Kemudian membasuh sebagian kepala. Sebagian kepala itu mana? Ini. Selain dari wajah tadi ke belakang. Nah, mau rambut, mau kulit, terserah mana yang basuh. Itu sebagian wajah. Mau di sini boleh, mau di sini boleh, mau di sini boleh, mau di sini boleh, mau di atas juga boleh. Terserah. Itu. Kalau pakai minyak rambut ini bersihkan dulu biar tak menghalangi wudhu. Kalau minyak rambut kayak kemiri itu aman, tidak menghalangi wudhu. Yang menghalangi itu seperti jelly sama pomade. Itu. Kemudian ya kalau susah kan bersihkannya pomade dikit kan. Nah, bersihkan pomade-nya baru diusap ke air. Boleh di samping, boleh. Kalau meratakan seluruh itu sunnahnya. Sunnah lebih baik lagi. Kemudian rukun wudhu berikutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mata kaki di situ kan ada tulangnya seperti akar ke atas sedikit. Misalnya ini kaki, ada tulangnya ke atas sedikit gitu. Nah, basuhan itu harus sampai penghabisan akarnya mata kaki tadi itu. Gitu. Ini mata kaki. Nah, ada tulangnya habis, misalnya habis sampai sini, maka membasuh itu wajib sampai sini, itu minimal. Lebih bagus, nggak apa-apa. Sunnah kalau lebih itu. Sama penjelasan seperti yang membasuh tangan tadi. Kemudian yang nomor 6 rukun wudhu yang terakhir adalah tertib. Tertib itu apa? Beraturan sesuai dengan urutan nomor. Jangan membasuh tangan dulu baru wajah. Jangan membasuh kepala dulu baru tangan. Jangan membasuh kaki dulu baru wajah gitu. Itu yang dimaksud dengan tertib. Sekarang kita membahas tentang sunnah-sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu ada banyak. Kita ambil 10 aja dulu. Yang pertama, membaca basmalah sebelum berwudhu. Kalau lupa ketika di awal, kapan ingat ketika berwudhu? Mungkin ketika basuh wajah baru ingat, ya sudah baca ketika basuh wajah. Tapi kalau sudah selesai sampai kaki, ya udah ada sunnah lagi, selesai sudah. Yang kedua, mencuci telapak tangan. Mencuci
telapak tangan ini luar dan dalam sampai ke pergelangan. Ini gunanya apa? Kalau tangan kita lagi kotor, apalagi kalau bangun tidur dari malam itu udah tahu tangan bekas apa. Jadi sebelum mencelupkan tangan ke tempat wudhu kan itu kalau seandainya wudhu di bejana yang tanpa ada gayung atau wudhu di kolam yang besar. Kalau pakai gayung ini tinggal siram tangan basuh dulu. Kesunahan berikutnya nomor 3, bersiwak, menggosok gigi, siwak. Apa saja digunakan untuk membersihkan gigi yang gunanya bisa kotoran itu bisa jadi bersih, jadi hilang akibat gosokan tadi, itu sudah dikatakan siwak. Sikat gigi bisa, pakai siwak kayu juga bisa. Gitu. Kalau ngikut Rasulullah ya pakai kayu siwak itu. Gitu. Kapan kesunahan siwak itu? Boleh sebelum membaca basmalah, boleh setelah mencuci tangan. Mana sudah. Kesunahan berikutnya setelah tadi berkumur-kumur 3 kali. Berkumur-kumur, kemudian istinsyak atau menghirup air ke hidung. Batas yang bagian luar ini itu sudah dapat kesunahan. Mau yang lebih baiknya lagi sampai ke tulang ini, ke pakan hidung ini. Gitu. Dan kemudian sunnah juga mengeluarkannya, menceratkannya, menghembuskannya lagi. 1, membaca basmalah. 2, mencuci tangan. 3, apa tadi? Bersiwak. 4, kumur-kumur. 5, istinsyak, menghirup udara ke hidung. Yang ke-6, men-3-kalikan basuhan. Basuh tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, istinsyak hidup air ke hidung 3 kali. Mencuci rukun-rukun wudhunya dibasuh wajah, tangan 3 kali. Mengusap kepala 3 kali, kaki dibasuh 3 kali. Itu. Kemudian kesunahan yang nomor berikutnya adalah mendahulukan sisi kanan daripada sisi kiri pada tangan dan kaki, dan mendahulukan bagian atas wajah ketimbang yang bawah karena kemuliaan sisi atas wajah dari sisi bawah wajah. Jadi itu kesunahan berikutnya, mendahulukan yang kanan dari yang kiri pada tangan dan kaki, dan mendahulukan bagian atas wajah dari bawah wajah. Kalau telinga nggak ada kesunahan mendahulukan sisi kanan dan sisi kiri, karena kesunahan itu hanya pada anggota yang susah untuk dibersamakan, sedangkan telinga itu mudah untuk dibersamakan. Lagi baca basmalah, cuci tangan, siwak, kumur-kumur, istinsyak, mendekatkan basuhan, mendahulukan kiri kanan dari kiri, kemudian membasuh telinga. Yang ke-8 dulu. Ini mengusap seluruh kepala, meratakan kepala dengan air, diusap dengan rata. Itu sunnah. Kemudian yang nomor 7 sekarang nomor 8 itu baru ini mengusap telinga luar dan dalam. Ini bagian luarnya, ini bagian dalamnya. Jadi tangan yang gini ya. Ulang. Tuh. Terserah bagaimana, yang penting ini rata dengan air, dengan usapan. Tuh. Boleh juga. Madulakan jempol juga boleh.
Ini lagi nanti gitu. Ada dalam tuh. Hmm. Tuh. Tuh. Ya jangan ragu-ragu juga, ya sudah ketika udah sudah gitu, jangan mikir rata nggak ya sudah gitu. Karena itu sunnah, yang wajib harus rata itu wajah. Baik, seluruh rukun yang 6 tadi, yang anggota wajah, tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kaki itu harus teliti. Kemudian kesunahan berikutnya adalah menyela-jela jari kaki dan tangan dan kaki. Cara yang lebih abdul menyela-jela adalah tangan punggung diginikan. Kaki juga. Kalau kaki yang lebih abdul, kelingking tangan kiri, mulai menyela pada ini kaki, misal kaki menyela pada kelingking kanan dulu. Masih dengan kelingking kiri, lanjut lagi pada jempolnya, jempol yang sebelah kiri, lanjut, berakhir pada kelingking kiri. Itu yang lebih afdol. Bisa kalau seandainya kewalahan, bisa dengan sembarangan gini aja, sembarangan kaki dengan gini kan juga, itu sudah mendapatkan kesunahan, menyela-nyela. Selain menyela-nyela tangan dan kaki, juga menyela-nyela jenggot pas membasuh wajah. Itu kalau jenggotnya tebal, orang yang memiliki jenggot tebal. Orang yang memiliki jenggot tebal itu dengan syarat dia itu kalau diajak bicara, jenggot tebalnya itu gelap, nggak ada nampak lagi kulitnya, tidak kelihatan lagi kulit wajahnya. Nah itu dikatakan tebal. Tapi kalau diajak bicara, ketika berhadapan sama orangnya masih kelihatan kulit wajahnya, kulit dagu yang, maka dikatakan tipis. Orang yang kulit tebal, orang yang dengan jenggot tebal tidak wajib airnya sampai ke kulit dalamnya, ke bagian kulit. Nah dia disunahkan untuk menyela-nyelanya saja. Tapi kalau orang yang punya jenggot tipis, itu wajib air masuk rata ke seluruh kulit yang ada di dagunya itu. Itu udah. Kemudian sekarang kita membahas tentang apa itu niat, kapan waktu niat, kemudian di mana niat itu, dan tertib. Apa yang dimaksudkan tertib? Niat itu adalah memaksudkan sesuatu, menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Yang dimaksud dengan menyengaja itu di hatinya ada maksud, gitu. Kamu baca Al-Quran, dalam hati kamu kan ketika baca itu ada niatnya, gitu. Ada, aku ingin baca Al-Quran. Kamu basuh wajah, tentu dalam hati ada gertakan di hati. Aku ingin basuh wajah karena panas misal. Aku ingin basuh wajah karena menghilangkan debu. Aku ingin basuh wajah karena berwudu. Nah, itu dimaksud dengan memaksudkan sesuatu. Wajib ketika melakukan ibadah dengan niat. Ketika wudu, dalam hati aku niat wudu fardukan Allah Ta'ala. Berbarengan dengan awal pekerjaan, karena pekerjaan wudu yang pertama adalah membasuh wajah, maka ketika bagian membasuh pertama kali bagian wajah, wajib pasang niat. Ketika sholat, pekerjaan pertama kali sholat, takbir Allah, maka di hati juga berbarengan dengan niat. Aku niat sholat fardu zuhur, aku sholat fardu zuhur fardukan Allah Ta'ala. Aku sholat zuhur fardukan Allah Ta'ala juga boleh. Atau pakai bahasa Arab dalam hati usul di fardu zuhri, fardu lillahi ta'ala boleh. Mau lengkap panjangnya boleh. Usul di fardu zuhri arba takbiratul mustaqbilatul qiblati ada lillahi ta'ala boleh. Yang saya bacakan pendek tadi itu minimal itu sudah boleh.
Tempatnya niat itu di hati. Gitu. Kalau diucapkan di mulut itu baru talafus melafazkan niat. Melafazkan niat itu sunnah. Yang wajib itu di hati ketika berbarengan dengan pekerjaannya. Kemudian kalau wudhu, waktu niat tadi ketika basuh pertama kali dari wajah. Kalau sholat adalah pada takbiratul ihram. Kalau mandi pada siraman pertama pada badan. Gitu. Kalau mandi wajib. Kemudian juga bisa mandi sunat juga kayak sunah Idul Fitri. Pokoknya niat itu berbarengan pada pertama kali pekerjaannya. Selesai. Sekarang kita membahas air. Kategori dilihat dari kuantitas. Kuantitas itu adalah volume air atau massa air, banyaknya air. Jadi ada digolongkan kategori air yang sedikit dan air yang banyak. Ini nanti berlanjut pada hukum airnya di dalam Islam. Air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kula. 2 kula itu ukuran Arab. Kalau di Indonesia kan itu 229 liter. Dengan luas kubus 91,8. Nah, jangan bikin bak mandi itu pas-pasan gitu. Lebihkan 91,8 itu kan lebih kurang 1 meter. Ya bikinlah bak mandi itu 1,5 meter biar lebih dari 2 kula. Yang kedua, air yang banyak. Tadi air yang banyak adalah air yang 2 kula atau lebih dari 2 kula. Ini akibatnya akan saya jelaskan. Akibat dari air yang sedikit, yang kurang dari 2 kula, kurang dari 229 liter. Ketika kepercik najis atau kemasukan benda najis seperti kayak cicak, air kencing, mercik dikit saja, itu otomatis langsung najis. Airnya langsung menjadi najis. Meskipun masih bening, meskipun ada perubahan warnanya. Nah, tapi kalau air yang banyak, air yang lebih dari 2 kula, kemasukan tai cicak, kemasukan kepercik air kencing, itu tidak langsung najis. Dilihat dulu kalau airnya berubah sifatnya, sifat air ada 3, warna, aroma, sama rasa. 3. Kalau warnanya berubah atau rasanya berubah atau aromanya berubah, baru najis. Tapi kalau tidak berubah, tidak najis. Nah, itu yang menjadi perbedaan antara air yang banyak dan kurang, air yang sedikit dan air yang banyak. Nah, makanya kalau tadi saya bilang kalau bangun tempat mandi, bak mandi, bikinlah lebih dari 2 kula, lebihkan, bikin dari 1,5 meter gitu. Luas kubus 91,8 cm itu tingginya 91,8, lebarnya 91,8, nah, sampingnya 91,8. Itu pas-pasan 2 kula. Bikinlah panjangnya lebih dari 2 kula gitu kan, lebarnya lebih dari 2 kula gitu. Yang penting airnya menjadi banyak, lebih dari 229. Kenapa? Supaya kalau dicedok, diambil 2-3 gayung, airnya tidak langsung kurang dari 2 kula gitu. Jadi kalau seandainya kejatuhan benda najis, tidak najis. Kecuali kalau airnya sudah setengah kurang dari 2 kula, gampang cara membersihkan biar suci lagi. Tinggal airnya dipenuhkan, kemudian najisnya diambil, diangkat, dibuang. Nah, tangan kita yang nyelup ke air tadi itu tidak najis tangan kita. Palingan ketika diangkat, ya di bagian yang di sinilah yang najisnya. Nah, kalau saya pakai gayung, ya gayung dalam gayung itulah yang nanti najisnya. Beda dengan air yang kurang dari 2 kula. Air yang kurang dari 2 kula kita mencelup dengan tangan kita menjadi najis. Gitu. Gitu ya. Sekarang
membahas tentang perkara yang mewajibkan mandi wajib atau mandi besar. Ada 6 perkara yang mewajibkan mandi besar. Yang pertama, terjadinya hubungan suami istri yang inti. Kalau masih rayu-rayuan, mesra-mesraan, pegang tangannya suami istri, masih belum wajib mandi. Tapi kalau sudah masuk ke dalam pekerjaan inti, hubungan suami istri, sudah ke inti, ya itulah saya simpulkan bahasanya seperti itu. Nah, maka wajib mandi. Yang kedua, keluarnya air mani, keluar mani. Yang ketiga, haid pada perempuan, nifas. Yang keempat adalah nifas juga pada perempuan. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Yang kelima adalah wiladah. Wiladah itu adalah proses melahirkan. Setiap perempuan yang melahirkan, baru sudah melahirkan, wajib mandi. Statusnya menjadi orang yang sedang dalam keadaan hadas besar. Nah, yang keenam adalah wafat. Orang yang wafat, meninggal, itu wajib dimandikan. Mandi wajib. Nah, kalau salah satu dari 6 perkara ini terjadi, hubungan suami istri, terjadi inti dari hubungan kerja sama suami istri, berhubungan suami istri, yang kedua keluar mani, atau yang ketiga haid, atau yang keempat nifas, atau yang kelima itu melahirkan, gitu. Kalau wafat kan, ya itu lain lagi ya, memang orang lain yang memandikannya. Nah, kalau 5 ini terjadi pada diri kita, salah satu saja, kita dikategorikan sebagai orang yang sedang dalam hadas besar, wajib mandi besar. Itu maksudnya. Kalau wudhu kita batal, itu kita dikategorikan sebagai orang yang sedang hadas kecil. Nah, kita dalam keadaan suci itu ketika kita nggak dalam keadaan hadas besar, artinya kita sudah mandi wajib dan kita juga sudah berwudhu, maka kita dikategorikan sedang suci. Gitu. Sekarang rukun-rukun wudhu. Rukun-rukun wudhu itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, atau dari ujung kaki sampai ujung rambut. Pokoknya harusnya rata, harus terkena air. Bagian-bagian yang terbuka, permukaan itu wajib. Seperti telinga, ini daun telinga itu wajib. Pusat kita itu wajib. Bagian pantat kita ketika kita jongkok BAB yang terbuka, yang tampak keluar, itu wajib kena air juga. Dan pada perempuan, maaf juga, ketika perempuan duduk tahiyat awal, ada bagian yang terbuka dari miliknya, itu juga wajib disiram air, gitu. Niatnya kapan? Siraman pertama terserah, mau nyiram dari badan kah, mau nyiram dari kaki. Yang jelas siraman pertama harus niat, pasang niat artinya. Dan mandi wajib itu tidak harus pakai sabun, tidak harus juga pakai sampo. Yang penting badannya itu tidak ada benda-benda yang menghalangi air mengalir ke seluruh kulitnya. Seperti mungkin ada cacat yang harus dibersihkan, mungkin ada titik di tangannya harus dibersihkan, mungkin ada kotoran di sela-sela kuku, kotornya hitamnya harus dibersihkan dulu. Tapi kalau kotoran sedikit-sedikit itu tidak apa-apa. Tuh. Kalau pakai kutek harus dibersihkan. Kalau henna itu tidak apa-apa karena henna tidak menghalangi air. Gitu. Yang menghalangi itu sesuatu yang kalau dikerik, kalau dikerok itu bisa hilang. Cukup dulu sampai situ, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada kulli harfin kutiba baitahu abadal amilina wa dahrul dahilina walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.